Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Taliban dari kelompok 2. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Pada kelompok 2 ini akan membahas rukun-rukun mawaris, syarat-syarat mawaris, kemudian hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi, hal-hal yang seseorang yang menjadi penghalang atau terhalang menjadi mewarisi, kemudian hal-hal yang menyebabkan atau penghalang tersebut. Pada bagian saya akan menjelaskan tentang rukun mawaris. Rukun mawaris itu ada 3. Yang pertama, pewaris atau dalam bahasa Arab mewaris, yaitu seseorang yang mewaris seseorang yang memiliki harta. Kemudian waris ini dalam artian ahli waris ataupun seseorang tersebut mendapatkan bagian dari warisan, itu ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah maurus atau sesuatu atau harta yang akan diwarisi, itu namanya pewaris. Jadi rukun dari mawaris itu ada 3, yaitu pewaris, ahli waris, dan sesuatu yang akan diwarisi atau harta. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu syarat-syarat mawaris itu juga ada 3. Yang pertama adalah meninggal dunianya pewaris atau mewaris. Jadi ketika seseorang tersebut bisa dikatakan mewarisi ketika orang yang memiliki hal tersebut meninggal dunia. Ketika belum meninggal maka belum dikatakan mewarisi. Nah, kemudian ada hal-hal atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang tetapi seseorang tersebut belum meninggal, maka dinamakan hibah. Untuk yang nomor 2 adalah hidupnya waris atau ahli waris. Jadi syarat yang kedua ini yang mewarisi atau ahli waris itu harus hidup, keadaan hidup. Yang ketiga adalah mengetahui status dari kewarisan tadi. Ketika yang mengatakan ada bagian-bagian sendiri, ada yang waris wala, ada waris asobah, kemudian waris yang wajib mendapatkan bagian. Untuk selanjutnya tentang penghalang ataupun sesuatu yang menyebabkan orang tersebut menjadi pewaris akan dilanjutkan pada anggota kelompok selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alvin Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghalang saling mewarisi. Menurut beberapa ulama, yang menjadi penghalang mewarisi itu ada 6. Tapi yang penting itu menurut ulama itu ada 3, yakni 1 pembunuhan, 2 perbedaan agama, dan yang ketiga perbudakan. Di sini saya akan menjelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama pembunuhan. Pembunuhan yang menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan ialah pembunuhan karena sengaja, keliru, semi sengaja, dan semi keliru. Ulama Hanifiyah berpendapat dalam satu kaidah bahwa tiap-tiap pembunuhan yang mewajibkan membayar kafarat menjadi penghalang untuk mendapatkan hak warisan, dan kalau pembunuhan itu tidak
dikenai saksi kafarot, maka tidak menghalangi untuk mendapatkan harta warisan. Jadi, kalau pembunuhan itu dikarenakan sengaja, keliru, semi sengaja, dan semi keliru, itu akan menghalangi untuk mendapat warisan. Kecuali kalau pembunuhan itu dikenai saksi kafarot, maka tidak menghalangi untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, perbedaan agama. Sudah jelas sekali bahwa perbedaan agama itu akan menghalangi untuk mendapatkan warisan. Dalam surah Al-Baqarah sudah dijelaskan, laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik, ataupun sebaliknya, karena apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita musyrik, maka tidak akan mendapatkan harta warisan tersebut. Karena contohnya, kalau suami meninggal dunia, maka harta tersebut tidak bisa jatuh ke tangan istrinya, dikarenakan laki-laki tersebut muslim sedangkan wanita tersebut musyrik. Yang ketiga, perbudakan. Para budak itu tidak akan mewarisi dan tidak akan diwarisi. Jadi intinya perbudakan itu tidak akan mendapat warisan, dan kalau meninggal dunia harta tersebut tidak bisa diwarisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Fitriah. Kali ini saya akan membahas tentang sebab-sebab waris mewarisi dalam ketentuan syariat Islam. Sebab-sebab waris mewaris dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah karena hubungan keluarga. Karena hubungan keluarga ini adalah mempunyai hubungan darah dengan si mayit, ataupun keturunan dari si mayit, ataupun kerabat menyamping dari si mayit, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian, jika dilihat dari penerimanya, itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ashabul furud nasabiyah. Artinya orang-orang yang berhak menerima karena hubungan darah. Yang kedua adalah ashabul nasabiyah, yaitu orang-orang yang menerima bagian, tetapi bagian tersebut adalah bagian dari sisa ashabul furud nasabiyah. Yang ketiga adalah dawil arham, yaitu penerima yang agak jauh nasabnya. Kemudian yang nomor 2 adalah karena hubungan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya saling waris mewarisi antara suami dan istri. Jika pernikahan tersebut sampai cerai, maka gugurlah saling waris mewarisi antara keduanya. Yang ketiga adalah al-wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Yang menjadi penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu, Allah menganugerahkan kepada budak yang dibebaskannya. Yang terakhir atau yang keempat adalah karena hubungan agama. Jika si mayit meninggal tanpa mempunyai ahli waris, baik ahli waris karena hubungan keluarga, ataupun karena hubungan perkawinan yang sah, ataupun al-wala, maka harta mayit tersebut disalurkan di Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Lia Widyastuti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, selanjutnya yaitu materinya al-hijab. Al-hijab adalah dalam hukum waris hijab berarti dinding yang menghalangi untuk mendapatkan harta warisan atau
menghalangi mendapatkan bagian yang lebih banyak. Maksud dari dinding tersebut adalah yang menjadi halangan untuk mendapatkan harta warisan bagi sebagian ahli waris, karena masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal dunia. Macam-macam al-hijab ada dua. Yang pertama yaitu hijab nukson, yang artinya penghalang warisan, atau hijab yang dapat mengurangi bagian ahli waris yang telah ditentukan. Misalnya, bagian suami, jika tidak ada anak, mendapatkan setengah. Tetapi, jika ada anak, mendapatkan seperempat. Bagian istri, jika tidak ada anak, mendapatkan seperempat. Tetapi, jika ada anak, mendapatkan 1/8. Bagian untuk ibu harusnya mendapatkan 1/3. Tetapi, jika ada anak, mendapatkan 1/6. Bagian ayah, seharusnya ayah mendapatkan warisan asobah. Tetapi, jika ada anak laki-laki, mendapatkan 1/6. Yang kedua, yaitu hijab hirman. Hijab hirman adalah hijab yang menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian dari harta warisan. Dengan adanya hijab hirman, maka ahli waris sama sekali tidak mendapatkan harta warisan. Hijab hirman dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu hijab hirman bil washfi, hijab sebab sifat, yakni menghalang-halangi ahli waris untuk mendapatkan warisan karena sifat atau sebab, misalnya membunuh pewaris atau perbedaan agama. Yang kedua yaitu hijab hirman bisyakhsi, yaitu menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian dari harta warisan karena ada ahli waris lain yang lebih berhak. Misalnya, kakek terhijab oleh bapak, cucu terhijab oleh anak laki-laki, dan saudara terhijab oleh saudara laki-laki. Seperti itu. Ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris lain dalam hukum waris Islam disebut al-hijab. Sedangkan ahli waris yang terhalang disebut dengan istilah mahjub. Selanjutnya yaitu kelompok ahli waris menurut al-hijab. Dalam hukum waris Islam terdapat 25 macam ahli waris yang terdiri dari 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris perempuan. Dalam hubungannya dengan hijab, maka ahli waris dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama, ahli waris tidak pernah termahjub atau terdinding, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, dan bapak. Yang kedua, ahli waris tidak pernah termahjub atau terdinding, sehingga pasti mendapatkan bagian warisan, tetapi mungkin terdinding dengan mengurangi bagian yang diterima, yaitu 1. Ibu, 2. Istri, 3. Suami. Yang terakhir yaitu ahli waris yang mungkin mahjub atau terdinding, sehingga tidak mendapatkan warisan sama sekali. Macam ahli waris ini ada 19 orang, yaitu selain ahli waris yang terdapat dari 6 orang tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.